Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Istana Langit. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diari. Oh ya, jangan lupa juga kunjungi channel milik Sinta Diari. Di balik gerbang yang berkarat dan berderit, terhampar kegelapan yang tak terbayangkan. Api menyala tanpa henti, memancarkan panas yang membakar jiwa. Jeritan dan rintihan terdengar dari kedalaman, menggema di lorong-lorong yang tak berujung. Ini adalah gerbang neraka, tempat di mana dosa-dosa terbayar dengan penderitaan abadi. Beranikan diri untuk melangkah dan hadapi kengerian yang menanti di sisi lain. Itulah kata-kata untuk gerbang neraka. Gimana kisahnya tentang gerbang neraka itu? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Selamat mendengarkan. Dalam catatannya disebut mengenai dugong, Mbah Gun hanya mengatakan, "Jika kamu merasakan kehadiran makhluk dugong, larilah." Dugong yang ditebas Sirah sudah pastinya tidak mati. Bertemu satu dugong saja sangat merepotkan. Apalagi yang kami temui saat itu sangat banyak jika didengar dari suara nyanyiannya. Dan tentunya itu juga menjadi hal yang tidak biasa. Dugong adalah makhluk langka. Dalam satu wilayah, mungkin hanya terdapat satu dugong di suatu negara. Bahkan di Indonesia kemungkinan tidak ada. Di dalam gerbang neraka, atau disebut dengan alam iblis, wilayah yang paling buruk di seluruh alam gaib. Semua yang dianggap mustahil bisa terjadi di sini. Jaka lengah sehingga ditarik oleh dugong dan hilang di balik kabut. Sirah dan Sire menyusulnya, berusaha untuk menolongnya. Kami menjadi terpisah dan semakin rentan. Sabrani juga tidak bisa berbuat apa-apa kecuali bertahan. "Rekanmu sangat ceroboh sekali, suamiku," kata Sinta. "Ya, itu sudah menjadi sikapnya. Semoga dia baik-baik saja," jawabku. "Tuan Tori, sepertinya keadaan akan semakin memburuk jika tetap di sini. Kita harus terus berjalan. Jangan khawatirkan rekanmu, Tuan. Aku yakin dia bisa jaga dirinya sendiri," kata Sabrani. "Baiklah, ayo lanjutkan perjalanannya," jawabku. Aku percaya Jaka akan baik-baik saja. Ditambah kedua Sirah menyusulnya. Suara nyanyian menyedihkan yang mengerikan itu masih terus terdengar. Kami berjalan menghindarinya. Jika suara tersebut terdengar jelas dan dekat, terus seperti itu kami lakukan. Karena dengan begitu kami bisa menghindari dugong dengan aman. Benarkah? Selama kami menghindari suara nyanyian itu, memang kami selalu terhindar bertemu dugong. Tetapi kami tidak menyadari bahwa kami sedang digiring ke jurang kematian. Akhirnya kita keluar dari wilayah berkabut Sabrani, kataku senang. Di sekeliling kami sudah tidak berkabut, kecuali di belakang kami. Di kiri dan kanan terlihat pembatas, bukit batu yang menjulang tinggi. Lalu di depan kami ada begitu banyak gundukan tanah hitam dengan lubang besar seperti gua. "Aku rasa ini adalah tempat mereka," kata Sabrani. Suara nyanyian itu terdengar menggema yang berasal dari gundukan tanah tersebut. Tidak lama kemudian, muncul sosok mengerikan dari lubang. Sosok itu seperti ular bertubuh manusia. Wajahnya sangat mengerikan. Lidahnya panjang, mulutnya lebar dengan giginya yang tajam
seperti gergaji. Rambutnya gimbal dan memiliki mata runcing seperti ular. Ada puluhan lebih dugong muncul di gundukan tanah tersebut, jauh lebih besar daripada yang kami temui di dalam kabut. Wajah mereka menyeringai, senang seperti melihat mangsa. Di sini jauh lebih baik untuk bergerak, saudara, kata Sabrani sambil memanggil pasukannya. Senjata Sabrani muncul dari langit. Setelah Sabrani menggenggam senjata itu, seperti berdengung, satu senjata besar berbentuk gada dengan duri di sekelilingnya. Jaga diri Anda sendiri, Tuan Tori. Aku akan habisi mereka, kata Sabrani. Suamiku tetap di sampingku, kata Sinta seperti biasanya yang selalu ingin melindungiku. Sabrani mendekat sekumpulan dugong yang mengerikan itu. Para dugong langsung mengepung Sabrani sambil tertawa mengerikan. Gong, crak. Dugong yang mengepung Sabrani tiba-tiba hancur bersamaan terdengar bunyian mendengung. Apakah aku melewatkan sesuatu? Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba para dugong itu meledak dengan sendirinya? Sabrani masih berdiri tenang dengan gada yang dia sandarkan di bahunya. Gong. Sekali lagi, dugong lainnya meledak dengan tiba-tiba. Apa kamu tahu apa yang terjadi, istriku? Kataku. Aku juga tidak mengerti, suamiku. Tetapi sepertinya suara yang ditimbulkan senjata Sabrani membuat para makhluk itu meledak. Jelas, Sinta. Kepala dugong yang meledak tersebut perlahan kembali utuh seperti semula. Lalu terdengar suara mendengung dan para dugong meledak kembali. Berulang kali, dugong hancur dan pulih kembali. Terus-menerus seperti itu selama dugong masih dalam jangkauan Sabrani. Ada salah satu dugong yang lepas dari jangkauan Sabrani dan mendekat ke arahku dengan cepat. Mundurlah, suamiku. Sinta langsung bereaksi. Istriku, jangan kamu anggap aku masih sama seperti sebelumnya. Kamu, mundurlah. Niat Insun ajiku Liung sabar. Dugong yang mendekatiku langsung diam tidak bergerak. Liung Sabar adalah ajian yang diciptakan oleh Mbah Sabar yang berfungsi untuk mengendalikan semua jenis jin dengan tingkatan tertentu. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Kata Sinta. Aku mencoba untuk mengendalikan dugong dengan ajian yang diajarkan oleh kakekku. Meskipun ini pertama kalinya aku mencobanya, jawabku. Aku akan mengujinya. Dugong, kemarilah. Ubah wujudmu yang jauh lebih baik, kataku. Dugong dengan patuh datang kemudian berubah menjadi wanita yang sangat cantik, dengan tubuhnya yang indah tanpa ada sehelai kain. Oh, begitu, kata Sinta singkat. Bukan seperti itu yang kamu pikirkan, istriku, jawabku yang bingung menjelaskannya. Saat itu pertama kalinya aku mencoba ajian Liung Sabar. Aku tidak berharap percobaan pertama akan berhasil dengan mudah. Ajian Liung Sabar sama seperti ajian Kiai Liung Gaib. Hanya saja ada perbedaan yang cukup besar. Ajian Kiai Liung Gaib bisa dikuasai atau digunakan ketika seseorang memenuhi persyaratannya, seperti puasa dan hal berat lainnya. Tetapi ajian Liung Sabar tidak membutuhkan syarat yang memberatkan. Apa kamu tertarik dengan wanita tanpa busana seperti itu, suamiku? Kata Sinta ketus. Bukan seperti itu yang kamu pikirkan, istriku, jawabku yang mencoba menjelaskan. Lalu Sabrani mulai kerepotan dengan dugong yang selalu bangkit setelah hancur. Kemudian terpintas di kepalaku untuk memanfaatkan dugong yang telah aku kendalikan. Dugong,
Tunjukkan di mana kelemahanmu, perintahku. Kemudian Dugong menunjukkan area di tubuhnya yang membuat Cinta semakin panas. Kelemahan Dugong berada di bawah pusar di tengah-tengah antara pusar dan anunya. Aku perintahkan musnahkan makhluk itu dan hancurkan kelemahannya. Dugong langsung pergi dan menyerang kawanannya. Semua Dugong yang dia serang semuanya langsung berubah jadi abu. Tidak lagi bangkit seperti sebelumnya. Sabrani kemudian mendekati kami. "Ada apa dengan Dugong satu itu?" tanya Sabrani. "Aku mengendalikannya, Sabrani," jawabku. "Ah, itu luar biasa, Tuan. Apakah jika sesama Dugong saling bertarung tidak bisa dipulihkan lagi?" kata Sabrani. "Bukan seperti itu, Sabrani. Aku memintanya menunjukkan kelemahannya. Lalu seperti yang kau lihat saat ini," jawabku. Setelah kawanan Dugong semuanya lenyap, aku perintahkan Dugong yang aku kendalikan itu untuk menghancurkan inti kehidupannya. Dan itu benar dilakukannya. Di sisi lain, di mana Jaka berada? Saat Jaka ditarik oleh Dugong, dia diseret menuju gua. Di dalam gua suasananya remang-remang dengan cahaya yang muncul di dinding gua yang dipancarkan oleh batu kecil yang bersinar. Jaka dibawa ke dalam sarang Dugong yang berada di dalam kabut. "Lepaskan, kurang ajar," kata Jaka sambil berontak. Cambuk keris Jaka mengenai Dugong dan langsung terbakar. "Mampus kau sialan. Di mana ini?" gumam Jaka. Jaka tidak tahu jika Dugong dapat bangkit lagi, sehingga Jaka lengah dan jiwanya terluka parah oleh serangan Dugong. Beruntung, Sira dan Siri menemukan Jaka. Meskipun tidak ada perubahan, mereka justru dikepung oleh puluhan Dugong. Dan tidak ada jalan keluar selain melawan Dugong. Tetapi dengan berbagai upaya, Sirah menyerang Dugong. Semuanya bangkit lagi dan lagi. Jaka sudah tidak mampu untuk bergerak. Jika tidak segera ditolong, akan berdampak buruk bagi tubuh Jaka. Sirah tidak mungkin meninggalkan Jaka. Cinta sudah diperintahkan untuk membawa Jaka kembali dengan selamat. Untunglah Sirah dan Siri datang tepat waktu, sehingga Jaka bisa bertahan untuk sementara waktu. "Terima kasih sudah menolongku. Makhluk apa mereka itu sebenarnya?" kata Jaka hening. "Apa kalian tidak bisa bicara? Menyebalkan," lanjut Jaka. Sira bukannya bisu. Mereka hanya bicara kepada makhluk yang mereka akui saja. Bahkan Ratu Peri sekalipun tidak pernah mendengar Sira berucap. Terutama Sira. Semakin lama Sirah juga memiliki batasan. Bahkan Siri sudah mulai kelelahan. Tetapi membuat Jaka terluka parah adalah kesalahan besar. Sosok serigala emas muncul mencapik-capik Dugong. Serigala emas dapat mencium bau Jaka dari jarak jutaan kilometer. Dimanapun Jaka berada, serigala emas pasti bisa menemukannya. Ditambah jiwa Jaka sudah ditandai olehnya. Jika Jaka dalam keadaan bahaya, seseorang akan datang membantunya. Dan orang itu adalah seorang yang dianggap sebagai guru dan kakeknya. Dia adalah Mbah Gun. Kemunculan serigala emas dibarengi dengan lantunan mantra Jawa. Lalu serigala emas menjelma menjadi sosok lelaki tua. "Ana gedawang miber ing tawang alat-alat. Macan sewu ing mripatku. Macan putih ing dadaku. Singo langit ing sikilku. Naga biru ing lenganku. Lan sakabehane ingonku. Gelap ngampat swaraku. Durga mendak kala mendak. Teko kedap teko wedi. Teko asih musuhku. Kodeng madhep manut sakarepku.
Mantra di atas adalah ajian untuk memanggil atau menundukkan segala jenis jin. Hampir sama dengan ajian Liung Sabar, hanya saja berbeda. Kau ini masih saja sembrono. Sudah beberapa kali harus aku ingatkan, jangan bertindak seenaknya, kata lelaki tua yang sangat Jaka kenal. Tidak mungkin, Mbah Gun, kata Jaka terkejut. Tidak perlu terkejut, nak. Sini aku lihat seberapa parah lukamu, kata Mbah Gun mendekat ke Jaka. Kalian pasti pengawal rekannya Jaka. Kembalilah dan sampaikan kepada tuan kalian. Nanti kami akan menyusul, kata Mbah Gun kepada Sira. Sira dan Sire langsung pergi setelah mendengar Mbah Gun mengatakan. Kedatangan Mbah Gun yang tidak terduga tentu membuat Jaka kebingungan. Ki Sabto dan Mbah Gun sama-sama belajar ilmu yang sama. Dan serigala emas adalah wujud dari Mbah Gun. Setelah itu, tidak lama kemudian, Sira dan Sire menyusul kami. Mereka menjelaskan kepada Sinta apa yang terjadi dengan Jaka. Aku terkejut bukan main. Apa yang Sinta katakan, aku tidak yakin apa benar yang disampaikan Sira. Saat kami yakin, dukung tidak lagi menjadi ancaman bagi kami, ternyata kami keliru. Ada sosok yang jauh lebih mengerikan daripada dukung yang tengah mengintai kami. Apa kalian yang telah memusnahkan semua istriku? Terdengar suara yang berat, serak, dan menggema di sekeliling kami. Kabut tipis mulai menghilang. Tidak ada hembusan angin sedikit pun. Pemandangan di sekitar kami mulai jelas. Langit-langit bergemuruh, berwarna merah kehitaman, dengan kilat menyambar ke segala arah. Di sekitar kami tampak kosong, hanya tanah hitam yang tertutup tipis oleh pasir berwarna kuning kecoklatan. Di sebelah kiri kami ada tebing tinggi, menjulang hingga ke langit, yang tidak diketahui seberapa tingginya. Di sisi kanan kami hanyalah hamparan tanah hitam pasir, dan masih bisa kami lihat sejauh mata kami. Ada pembatas tebing yang teramat tinggi, seperti tebing di sebelah kiri kami. Keheningan tiba-tiba sirna setelah sosok menyeramkan muncul dengan suaranya yang menggema. Di kawasan tersebut, kami pikir masalah selesai setelah semua dukung berhasil kami singkirkan. Semuanya, tetapi justru membuat kami semakin dalam keadaan bahaya. Siapa yang berani membantai semua istriku? Kata salah satu sosok yang muncul entah dari mana. Kami mencari keberadaan sosok bicara, tetapi tidak menemukan sosoknya. Aku pastikan kalian terkubur di sini. Setelah berucap, sosok itu muncul di hadapan kami. Makhluk dengan tubuh sangat kecil, yang kemudian membesar perlahan hingga sebesar 2 kali lipat tubuh manusia. Wujudnya tidak sebegitu menyeramkan, tetapi aura hitam pekat yang keluar dari tubuhnya membuatku merinding sangat hebat. Kedua Sira langsung waspada, bahkan Sabrani tidak berani mengalihkan pandangannya. Tuan Tori, sepertinya kalian tidak mudah. Berhati-hatilah, bahkan mungkin aku akan kesulitan untuk melindungi diriku sendiri, kata Sabrani tanpa berani melepas pandangannya. Aku juga mengerti tanpa harus Sabrani katakan. Kami semuanya juga paham akan resiko yang akan menghadang kami saat memasuki gerbang neraka. Tentunya kami sudah siap menangani segala sesuatu, seberapa buruk dan sulitnya itu. Makhluk satu ini tidak banyak yang tahu, hanya sedikit informasi tentang makhluk yang kami temui saat ini. Sosok tersebut mengaku sebagai suami dari para dukung, padahal dukung sendiri adalah makhluk yang ganas dan tidak bisa dijinakkan. Dengan kata lain, makhluk yang mengaku suami dukung tersebut bukan makhluk yang sembarangan. Siapa kau ini? Kata Sabrani kepada makhluk tersebut. Untuk apa tahu siapa aku?
Apa kau mau mengulur waktu untuk kematian kalian? Jawab makhluk itu. Sering. Sire dan Sira tidak berbuang-buang waktu. Mereka langsung mengambil senjata mereka dan menyerang sosok tersebut. Suasana yang tenang berubah menjadi berisik. Terdengar benturan senjata berulang kali. Sira dan Sire tidak memberikan kesempatan untuk makhluk itu menyerang. Tetapi makhluk itu memang sengaja menerima serangan dari Sira. Tidak sedikit pun serangan Sira mampu menggores bahkan kulitnya saja. Wujud makhluk tersebut diselimuti sisik merah seperti ular dan memiliki ciri khas seperti kulit terenggiling. Wajahnya tenang seperti menggunakan topeng. Luar biasa. Bahkan aku sendiri pasti kerepotan menerima serangan seperti itu. Makhluk apa itu sebenarnya? Gumam Sabrani. Apa kau benar-benar tidak tahu informasi apapun tentang makhluk itu, Sabrani? Tanyaku. Jujur, aku tidak tahu, Tuan Tori. Sangat sedikit informasi tentang makhluk di gerbang neraka, jawab Sabrani. Jika Sabrani tidak tahu apa-apa, apalagi dengan suamiku, kata Sinta yang sebelumnya aku menengok ke arahnya yang berniat ingin bertanya. Ya, tidak begitu juga siapa sosok tersebut. Yang jelas bagaimana cara bisa mengalahkannya, kataku. Kedua Sira terpental beberapa kali dan terus-menerus seperti itu. Serangan Sira tidak berefek sama sekali. Hanya segini kemampuan kalian, kata sosok tersebut dengan sombong. Mendengar perkataan sombong makhluk itu, membuatku refleks menyerangnya dengan liung sabar. Suamiku, kamu kenapa? Kata Sinta yang langsung merespon saat aku tiba-tiba roboh. Aku ceroboh dan terpancing amarah. Ternyata liung sabar tidak mempan terhadapnya. Kataku. Hati-hati Tuan Tori, jangan sembarangan bertindak, kata Sabrani. Sekarang giliranku menyerang. Sosok itu langsung menuju ke arah kami. Sira tidak akan sempat untuk mendekat. Saudara, Gong. Sabrani langsung mengerahkan kemampuannya. Meskipun pergerakan sosok itu sempat terhenti, Sabrani tidak bisa menahan terlalu lama. Brah! Kami semuanya terpental. Aku dan Sinta baik-baik saja, tetapi sepertinya Sabrani mengalami luka. Sira dan Sire kembali menyerang, dibantu Sabrani yang langsung bangkit. Setelah terpental, pertarungan terjadi beberapa saat. Mereka bertiga masih bukan tandingan sosok tersebut. Enyahlah kalian. Wong. Sosok itu mengayunkan senjata besar dan mengarah ke Sabrani. Sabrani tidak bisa menghindar. Jika dia menghindar, tentunya aku dan Sinta yang terkena dampak dari serangan tersebut. Cetar! Sosok tersebut langsung menghindar mendapatkan serangan cemeti api yang datang dari arah sampingnya. Apa kalian sedang kesulitan? Kata Jaka yang sedang duduk di atas serigala emas dan sangat mendominasi. Apapun serangan yang dilakukan Sira maupun Sabrani, sosok itu selalu menerima serangannya. Bahkan ajian liung sabarku mudah dipatahkan. Tetapi makhluk itu tidak berani menghadapi serangan pusaka yang Jaka berikan. Jaka kemudian menghampiri kami, dan serigala emas berubah menjadi sosok laki-laki tua yang pernah aku lihat sebelumnya. Mbah Gun. Aku ingat-ingat lupa seperti apa wajah Mbah Gun, tetapi melihatnya secara langsung, ada kesedihan yang mendalam yang aku rasakan.